Camkanlah di dalam hatimu. Problemaku ada tanggal kadaluarsanya. Yakin itu. Jangan tawar hati. Dan Anda percaya itu, rohmu dibaharui. 3. Fokus pada hidup yang kekal, beri pengharapan baru setiap hari. Termasuk, Paulus bisa berkata penderitaan itu ringan. Karena dia hitungnya seharian. Dia hitungnya harian, itulah ya. Dan dia tahu bahwa ini mengerjakan kemuliaan kekal. Karakter Allah dibentuk waktu dia ngalami ini. Dia baru tahu betapa kuatnya. Mana tahu kalau nggak dihantam dulu. Malah dia bisa kuatkan orang lain. Dia bisa kesaksian. Dia bisa menghibur orang lain. Terlalu banyak yang saya lihat. Sungguhan banyak yang saya lihat. Orang-orang sekeliling saya mengalami begitu dalam jemaat kami. Ketika mengalami musibah, malah mereka bisa menguatkan orang lain. Saya beritahu ya, berbahagialah orang yang bisa berkata seperti Paulus, penderitaanku ringan. Berat sih berat, tapi tidak kurasa-rasakan. Karena aku tahu ada benefitnya. Ada kemuliaan kekal yang sedang dikerjakan dalam diriku. Dan juga, semuanya ada tanggal kadaluarsanya. Bahkan bagi orang percaya mati pun adalah keuntungan. Mati itu kan expiry date kita. Itu pun keuntungan, bayangkan. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Coba lihat, berarti Paulus itu bisa ngomong begini, pasti dia lihat sesuatu yang kita belum lihat. Semoga hari ini lewat renungan yang saya sampaikan, Anda bisa melihatnya. Bahwa orang yang hatinya dipenuhi dengan kekekalan, dia tidak akan pernah tawar hati. Karena di dalam dirinya ada self-charging battery atau ada baterai yang bisa nge-charge sendiri. Tiap kali dia mengalami apa-apa di depan, dia selalu mendapatkan pengharapan baru dari Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal datang tepat waktu mengucapkan kata-kata damai sejahtera di dalam hatimu. Ada 3 poin yang Anda bisa catat sebagai review apa yang saya sampaikan, prinsip-prinsip kebenaran yang saya sudah sampaikan. Dibaharui setiap hari nomor 1. Tuhan beri kekuatan baru setiap hari sesuai dengan yang kita butuhkan. Persis yang kita butuhkan. Nggak lebih, nggak kurang. 2. Kesusahan sehari adalah untuk sehari. Dan ada tanggal kadaluarsanya. Catat itu kalau Anda sedang dalam masalah. Camkanlah di dalam hatimu. Problemaku ada tanggal kadaluarsanya. Yakin itu. Jangan tawar hati. Dan Anda percaya itu, rohmu dibaharui. 3. Fokus pada hidup yang kekal, beri pengharapan baru setiap hari. Termasuk sebuah pesan khusus bagi orang-orang yang berkabung. Kalau Anda ada yang berduka, ditinggal seorang yang Anda kasih, dia sudah dipanggil Tuhan. Kalau Anda bisa melihat bahwa kekekalan itu ada, bahwa reuni itu ada. Sekalipun Anda bisa berduka dan berkabung, tidak ada yang bisa menggantikan tempat orang itu dalam hatimu. Namun demikian Anda akan punya pengharapan baru untuk hidup sungguh-sungguh di hidup ini dan menyelesaikan atau finish well atau menyelesaikan dengan baik dan benar. Mari kita berlomba dalam satu gelanggang namanya kehidupan. Janganlah Anda kalau jalan sama Tuhan itu, karena ini maraton ya, jalan sama Tuhan itu jangan terburu-buru, tergesa-gesa, atau berlamban-lamban. Jangan sia-siakan kesempatan. Jalan sama Tuhan itu konsisten setiap langkah. Hari per hari diperbaharui. Nanti lihat ya, hidup itu terasa singkat sekali. Rasa seperti pendek dan cepat. Waktu itu berjalan begitu cepat. Dan Anda bisa menghargai setiap menit, setiap detik. Dengan Tuhan, dengan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Sehingga Anda juga akan merasakan bahwa penderitaan dan pencobaan itu ternyata ringan. Enteng banget. Kok gak pernah rasa seenteng ini ya? Oh, paradigma saya berubah. Konsisten sama Tuhan. Day by day. Each day, setiap hari. Nanti lihat kekuatanmu bertambah. Dan berkatmu melimpah. Haleluya.